Lah ini masih muter. Nah ini udah bisa. Loh. Nah, kelompok 2 sudah record. Sekarang ganti kelompok 3. Sebentar. Bu Uminya terpental, Pak. Ya, nanti sebentar, Bu. Oh iya, siap. Saya memastikan saya yang merekod dulu sudah fake, nanti terus jadikan sebentar ini. Oh iya, siap. Berarti sambil menunggu saya izin ke kamar mandi ya, Pak ya. Ya, kelompok 3 sudah record. Sekarang kelompok 4. Sebentar. Ini banyak ruangan ini. Kelompok 4 sudah record. Yang di saya. Ini kelompok 5. Ini masih bocor semua karena saya belum menutup. Sehingga nanti kalau merekam ya masih masuk suara dari mana-mana. Sebentar. Latihan tidak apa-apa. Jangan merekam dulu ya. Rekaman dari saya dulu saja. Bentar, ini kelompok 5 belum bisa. Nah, kelompok 5 sudah. Semuanya sudah. Saya akan menjadikan Ibu Bapak host ya. Oke, Pak. Ya, bentar. Sabar, ini Bu Nur sudah co-host. Bu Novia saya jadikan host juga ya, semuanya saya jadikan co-host. Udah ini, saya terus menutup diri ya untuk kelompok 1. Terus kelompok 2. Sudah silakan, ini kelompok 1 sudah oke. Ya, bisa dimulai untuk kelompok 1, untuk kelompok Bu Erna temannya siapa yang 1 Bu Erna? Teman saya Bu Umi, Pak, tadi terpental. Ini sedang berusaha Terpental masuk ini lagi. jenengan tak saya jadikan host ya. Yes, siap. Ya, ya sebentar.
Sudah mulai Bu Erna? Iya, ini sudah bisa. Ini saya sedang mencari yang recordingnya. Ya Bu, aku tak berusaha pakai laptop dulu ya Bu. Iya, nggak apa-apa Bu. Bu, jenengan masih di room utama enggak sih Bu? Apa sudah keluar? Saya sudah keluar Bu. Aku tak ngambil ini aja, ngambil apa sih namanya? Linknya aja. Saya kalau nggak ngambil link, aku tak keluar aja dulu. Saya tak keluar, tak masuk di link baru aja. Saya ya Bu ya. Iya. Bu Umi, ini saya masih belum nemu untuk ngerekamnya. Kalau ngerekamnya sih sudah nemu ya, cuman karena sudah direkam sama Pak Su tadi, saya nggak bisa ikut rekam itu tulisannya. Iya, sama. Kan harusnya di sebelah kanan itu kan ada segitiga itu ya. Kemudian aktivitas. Nggak bisa Ya. kok dari kemarin. Pakai apa ya Bu ya? Kalau kalau mau merekam itu kan harus jadi host atau co-host toh, Bu Umi. Nah, ini kan saya sudah dijadikan co-host oleh Pak Su tadi. Nah, cuman karena ini posisinya sudah direkam sendiri oleh Pak Su tadi, jadi saya tidak bisa ikut merekam. Karena di sini tulisannya your video call is being record. The recording will be saved in pengajar Sutadi Smith recording. Berarti kan nggak bisa nih. Adminnya sudah Pak tadi ya. Pakai yang mana ya? Iya, kalau tak stop recording nanti Pak pakai Pak Su tadi nggak bisa. Gimana? Apa kita nggak usah merecord aja? Nanti kita menunggu yang punya Pak Su tadi aja begitu? Motong gitu enggak apa-apa? Kalau Bandicam saya belum pernah sih, Bu Umi. Motong yang sekian panjangnya. Motong-motong nggak apa-apa sih kalau menurut saya. Kalau minta Pak admin nanti motong nggak apa-apa ya. Oke. Kalau motong-motong nggak apa-apa. Oke, kalau motong nggak apa-apa, kita berarti, bisa mulai Bu. Nah, seperti yang disampaikan berarti kita bisa tadi, nanti kalau saya bisa refleksi, kita nanti karena saya coach berarti yang tanya jenengan ya. Ya. Yang tanya jenengan, yang tanya empat pertanyaan. Apa yang sudah berjalan dengan baik dan sebagainya, ya kan? Ya sip. Sebaliknya nanti kalau umpan balik saya yang tanya. Ya. Oh iya, berarti yang di sini nanti namanya siap. kita umpan sudah baliknya bisa dimulai mungkin Bu? Ya, gimana mau mulai sekarang? Ya boleh. Suara saya jelas Bu? Suaranya Bu Umi. Suara Bu Umi masuk, jelas. Tapi dari mimik muka sama suaranya, mimik mukanya seperti sedikit terlambat. Udah nggak maksud saya?
Ya, ya. Terus sebaiknya gimana? Apa Pakai coba dulu headset? pakai headset, Bu? Ya, oke. Oke. Ya, Bu. Alhamdulillah ini sekolahan saya sudah tenang, Bu Umi. Halo Bu Erna, tes tes Ya, tes sudah tes tes. masuk. Sudah sesuai? Sudah sesuai dengan mimik muka saya? Sudah. Sepertinya Sudah. belum. Nggak tahu kenapa, tapi nggak apa-apa ya. Yang penting suaranya jenengan masuk gimana? Gitu ya, oke masuk boleh. Ya. Mungkin delay karena faktor penggunaan WiFi atau apa ya. Aku sudah pakai paket data sendiri nih, Bu. Oh, gitu. Iya, nggak apa-apa. Oke, bisa mulai ya, Bu? Oke, Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan praktik coaching yang merupakan tugas ruang kolaborasi sesi kedua setelah kami latihan. Di sini saya akan bercoaching dengan Bu Erna Ayu Rohayani, di mana saya Umi Sri Husnia selaku coach dan coachingnya adalah Ibu Erna Ayu Rohayani. Di sini kami akan memulai coaching kegiatan praktik coaching siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erna. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu. Secara jasmani saya baik. Secara rohani gimana ya? Seperti tidak terlalu baik ini, Bu. Bu Umi sepertinya saya butuh teman curhat ini. Jenengan sekarang sedang luang napa mboten nggih? Walah, Bu, begitu ya. Sekarang saya sedang luang kok. Yuk kita ngobrol. Ngobrolnya di perpus aja ya. Biar lebih nyaman. Semoga bisa mencerahkan ya, Bu. Wah, kalau ini harus dong, Bu. Saya yakin jenengan pasti bisa mencerahkan saya. Nah, jadi gimana Bu Erna? Apa sih yang ingin Bu Erna dapatkan atau harapkan dari percakapan kita hari ini dengan waktu yang cukup terbatas, Bu? Saya pengen dapat angin segar nih kayaknya, Bu, dari kegalauan saya. Sepertinya saya sudah tidak bisa menyimpan beban sendirian lagi nih, Bu. Jadi gini, saya itu kan galau nih, Bu. Saya kan koordinator P5. Nah, P5 itu harus segera dilaksanakan, tapi sampai sekarang saya belum ada ide mau kayak gimananya nih, Bu. Dan di sisi lain, pekerjaan saya juga berdatangan dan minta diselesaikan juga. Jadi kayak saya berharapnya itu semua bisa berjalan dan selesai bersamaan ini, Bu. Jadi Bu Erna lagi galau karena harus menjadi koordinator P5, tetapi juga ada banyak pekerjaan lain yang datang dan harus segera dikerjakan juga. Wih, begitu ya, Bu. Coba Bu Erna deskripsikan pekerjaan lain yang datang dan harus segera diselesaikan itu yang seperti apa ya, Bu? Jadi, selain sebagai koordinator P5 nih, Bu Umi, saya itu juga harus menyelesaikan analisis butir soal PTS saya, Bu. Udah gitu, masih harus menyiapkan laporan hasil PTS yang harus diserahkan ke orang tua murid. Masih ada agenda wisuda tahfidz juga, Bu. Sudah gitu, mau ada pawai Ramadan juga. Ya Allah, semuanya berlangsung berdekatan. Rasanya kayak pengen meledak sudah ini. Masya Allah. Wah, super sibuk sekali ya Bu Erna di kantor. Kalau dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bu Erna sekarang dalam menyelesaikan tugas-tugas Ibu? Kalau saya pikir-pikir lagi sih, mungkin kalau P5 itu ya paling baru sampai skala 4 mungkin, Bu. Pokoknya parah banget deh kalau yang ini. Kalau yang analisis butir soal PTS sih udah selesai ya, Bu. Jadi mungkin bisa ada di skala 10 lah. Tapi kalau yang untuk laporan PTS nih, kan harus nunggu teman-teman guru mapel yang lain juga nih. Jadi ya sementara baru di angka 5 lah kurang lebih. Karena banyak yang belum ngisi juga sih.
Kalau yang wisuda baru di angka 6, Bu. Kalau yang pawai Ramadan ya baru di angka 6 juga lah. Kurang lebih masih seperti itu, Bu. Jadi yang selesai itu baru yang PTS aja sih, Bu, yang analisis butir soal. Sudah bagus itu Bu Erna. Ibu sudah bisa mengidentifikasi skala dari setiap pekerjaan Bu Erna. Untuk yang analisis butir soal PTS, Ibu sudah tuntas selesai, sudah sampai skala 10. Nah, bagaimana cara Ibu bisa menyelesaikan itu dengan tuntas seperti yang Ibu lakukan pada saat PTS itu sampai bisa skala 10 itu, Bu? Bagaimana, Bu? Sambil saya ingat-ingat ya, Bu, ya. Halo, Bu Erna? Iya. Iya. Sambil saya ingat-ingat ya, Bu. Dengar suara saya ya? Oh ya, silahkan. Ya, sambil saya ingat-ingat ya, Bu, kalau yang itu sih saya punya buku batik khusus sih, Bu, untuk menulis list pekerjaan saya setiap harinya, Bu. Jadi ya lumayan lah, bisa sedikit terarah terus untuk setiap pekerjaan saya. Makanya bisa selesai itu analisisnya. Kan setiap hari saya tulis nih, hari ini saya harus ngerjain apa, besok harus ngerjain apa. Nah, yang hari ini sudah saya masukkan list, ternyata kok belum bisa terpegang, ya berarti saya alihkan ke hari besok, nanti saya tulis lagi listnya. Kayak gitu sih, Bu, kurang lebih kalau yang analis butir soal, makanya bisa selesai, Bu. Oh, begitu, Bu. Nah, bagaimana jika cara itu tersebut bisa diterapkan juga untuk tugas Ibu yang lain? Gimana ya? Oh iya ya, Bu, ya. Mungkin memang sepertinya saya harus buat list juga ya untuk tugas-tugas yang lain. Jadi biar tugas yang lain saya pun juga bisa terarah. Mungkin sih kalau kemarin karena terlalu banyak tugas, jadi ada beberapa yang kelupaan tidak saya masukkan list, Bu. Makanya untuk tugas-tugas yang lain jadi kayak amburadul gitu, Bu. Oh, iya ya. Ya, iya betul Bu. Untuk pekerjaan yang lain, coba Ibu deskripsikan apa saja sih faktor-faktor yang menghambat Ibu menyelesaikan itu, Ibu, sehingga tidak terjadi amburadul. Apa ya? Kalau faktor penghambat sih banyak, tapi mungkin hampir sama ya, Bu, ya. Kalau yang P5 itu memang karena saya belum sempat, Bu, ketemu sekaligus berdiskusi langsung dengan tim saya. Ya, karena itu, Bu, ada banyak agenda itu. Ya, jadinya pada akhirnya seperti ini. Saya bingung-bingung sendiri. Terus kalau yang laporan PTS mungkin harus nunggu teman lain, Bu. Jadinya kan nggak bisa langsung selesai ya, karena kan gurunya nggak cuma satu atau dua aja, melibatkan banyak guru, jadi harus menunggu yang ini belum selesai, yang ini belum selesai, kayak gitu, Bu. Nah, iya tepat Bu Erna. Kalau seperti itu Bu Erna sudah bisa mendeskripsikan, mengklasifikasi faktor-faktornya. Dari faktor-faktor Ibu tersebut yang sudah disebutkan, kira-kira apa rencana Ibu supaya faktor-faktor penghambat itu bisa teratasi, Bu? Mungkin langkah yang pertama seperti yang sudah saya sebutkan tadi, Bu, di awal, sepertinya perlu nih saya membuat list kembali pekerjaan-pekerjaan yang harus saya selesaikan. Jadi bahasanya mungkin list saya harus saya upgrade lagi nih biar lebih up to date gitu, biar tidak ada yang terlewat. Semoga aja ya, Bu, ya nggak ada yang terlewat. Terus kayaknya nih yang butuh segera itu saya harus segera koordinasi nih, Bu, sama tim P5 iya, sama panitia wisuda iya, panitia pawai juga iya, Bu. Jadi biar nanti ada pembagian tugas yang lebih jelas. Terus apalagi ya? Oh iya ini, mungkin yang terkait laporan PTS nih, Bu, sepertinya saya harus segera japri semua teman-teman guru untuk mengingatkan. Jadi biar semuanya juga bergerak cepat nih. Ya gimana ya, pekerjaannya banyak banget, orangnya juga terbatas, jadi kayak begini numpuk semua deh. Sudah bagus sekali rencana Bu Erna. Lalu, kapan Bu Erna akan mulai melaksanakan rencana-rencana itu? Kapan Bu? Kapan ya? Kalau untuk yang japri sih hari ini, Bu. Hari ini saya selesaikan kalau yang japri. Nanti kan tinggal saya ngetik aja nih di WA, terus saya teruskan ke teman-teman guru yang lain nih.
Terus kalau yang untuk koordinasi kayaknya saya bisa mulai besok deh, Bu. Kan mungkin hari ini saya mengumumkan dulu ya kalau butuh ketemu untuk koordinasi. Nah, mungkin untuk pelaksanaannya bisa dimulai dari besok nih kayaknya nih, Bu. Terus Bu, bagus itu Bu langkah-langkahnya Bu, langsung kalau istilahnya anak muda cergep tuh cek 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 cek. Nah ya Bu Yerna ya, kira-kira ada teman Ibu yang bisa membantu Bu? Siapa ya, Bu ya? Oh iya ini. Kan pasti di setiap kegiatan ada panitia kan ya, Bu ya. Berarti sepertinya saya harus meminta bantuan sekretaris kegiatan nih. Setidaknya ya biar sekretaris lah yang japri, nggak harus semua saya yang japri. Terus sekretaris juga yang biar kasih pengumuman juga kalau besok mau koordinasi. Kayaknya lumayan nih, Bu, bisa meringankan sedikit beban pikiran saya nih sekretarisnya nih. Hmm, saya dengar rencana-rencana Bu Erna itu sudah bagus. Maaf Bu Erna, barusan saya dengar bel berbunyi. Tampaknya sebentar lagi saya sudah harus masuk kelas untuk ngajar. Mohon maaf ya Bu Erna. Nah, Bu Erna, apa Bu Erna yang didapatkan dari percakapan ini Bu Erna? Wah, apa ya Bu? Ada banyak sih Bu. Aduh, tapi kenapa ya belnya udah bunyi aja nih Bu Umi nih. Ya sekilas sih Alhamdulillah. Yang jelas saya sudah merasa lega Bu sekarang. Ada teman berbagi, walaupun yang dimaksud teman berbagi ini teman berbagi beban ya Bu ya, beban pikiran sih lebih tepatnya. Saya juga mendapatkan angin segar lah setidaknya untuk solusi pekerjaan saya yang overload ini ya Allah. Sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih nih dan mohon maaf sekali ya Bu Umi, saya malah mengganggu waktu istirahatnya Bu Umi ini tadi. Tidak mengganggu kok Bu, saya malah senang sekali terpilih menjadi teman curhatnya Bu Erna yang mampu, maaf ya, semoga mencerahkan ya Bu Erna ya, yang mampu mencerahkan kegalauan Bu Erna tadi dengan banyaknya tugas. Bu Erna itu guru yang luar biasa. Bu Erna, lain kali kita bertemu lagi ya Bu Erna. Saya mau tahu perkembangan program atau tugas-tugas Bu Erna sudah sampai ke level berapa gitu. Oke, siap Bu Umi. Monggo kalau Bu Umi mau masuk kelas dulu untuk mengajar. Sampai ketemu nanti di kantor ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu Erna juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini langsung refleksi berarti ya Bu Umi? Oke, langsung refleksi ya Bu. Berarti saya membacakan pertanyaan refleksinya dulu. Monggo. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Alhamdulillah, selama percakapan sudah berjalan dengan lancar. Di sini kami sudah menerapkan paradigma berpikir coaching dengan penerapan prinsip coaching dan alur tirta. Tercapainya kompetensi inti coaching. Gimana Bu Erna? Kemudian yang kedua, Bu Umi, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan saat penerapan paradigma, ini Bu, saya mengambil peluang. Nah, mengambil peluang di mana saya harus bisa memberikan coach yang bisa diterima oleh coaching dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya lontarkan. Gitu, Bu. Oke, untuk yang ketiga Bu, apa yang akan Bu Umi lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Oke, yang akan saya lakukan melakukan percakapan di tempat nyaman. Tidak di perpus yang tadi barusan ada terdengar suara bel sehingga saya terganggu untuk segera untuk menyudahi percakapan ini. Mungkin di tempat yang nyaman, kemudian membangun suasana santai dan menghindari hal-hal yang mengganggu konsentrasi atau kurang fokus. Mungkin tadi sempat HP saya terdering sehingga saya sempat sekian detik teralihkan tapi tidak saya sentuh Bu. Besok kalau saya melakukan coaching saya usahakan HP tidak saya bawa. Itu Bu. Oke, untuk pertanyaan terakhir Bu, yang akan Bu Umi lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya?
Oke, saya akan melakukan mindfulness dan introspeksi diri saya selama menjadi coach. Itu Bu Erna. Nah, Bu Erna, sekarang Ya. saya bergantian minta umpan baliknya ya Bu Erna ya. Oke, siap. Oke, nah tadi kita sudah melakukan praktik coaching di mana saya sebagai coachnya dan Bu Erna menjadi coachingnya. Saya bertanya pada Bu Erna selaku sebagai coaching, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching Bu Erna? Kalau yang saya rasakan nih, yang jelas, ya Bu Umi, sudah terdengar suara Halo saya? Erna? Oh ya, saat Terdengar menjadi, saat menjadi coaching, yang di coaching, yang saya rasakan adalah yang pertama, yang jelas saya merasa lega. Leganya itu karena bebannya berasa berkurang ya Bu. Kemudian selain itu saya juga merasa mempunyai teman yang bisa diajak berbagi beban. Utamanya saya juga mendapatkan penguatan dari jenengan selaku coach saya mengenai rencana yang akan saya lakukan. Begitu Bu Umi untuk umpan balik dari saya. Oke, terima kasih Bu Erna. Semoga coaching yang kita lakukan, praktek ini selama saya jadi coach bisa diterima Bu Erna. Bu Erna juga alhamdulillah umpan baliknya rasa lega. Terima kasih. Oke, Guys, sama-sama. Berarti ini langsung saya jadi coachnya gitu atau perlu pengantar juga nggak usah? iya, bisa boleh. Oh iya. Nanti motongnya biar nyaman. Oh iya, baik. Selanjutnya kami akan melakukan sesi coaching yang kedua, di mana dengan saya Erna Ayu Rohayani selaku coach dan kemudian rekan saya Bu Umi Sri Husniyah selaku coachingnya. Berikut videonya. Sudah siap Bu Umi? Siap Bu Erna. Oh iya, Bismillah ya. Bu Umi, gimana kabarnya hari ini Bu Umi? Sepertinya tidak terlalu baik nih Bu. Bu Erna ada waktu luang tidak ya? Saya ingin ngobrol sebentar aja. Aduh, kok lagi berasa nggak enak gitu Bu Umi? Oke, bolehlah. Yuk kita coba cari tempat yang lebih nyaman yuk buat ngobrol. Alhamdulillah, Bu Erna, saya harap dengan obrolan ini nanti saya merasa tercerahkan ya Bu atas kegelisahan Bu. Ya, siap. Semoga benar-benar tercerahkan ya Bu Umi. Nah, jadi gimana nih Bu Umi? Ada apa nih sebenarnya? Kok kayaknya saya lihat Bu Umi kayak lagi gelisah banget gitu, seperti pengen ngobrol dengan saya dan sampai mendatangi saya gitu, pengen ngobrol. Kira-kira ada apa nih Bu Umi? Bu Erna, akhir-akhir Hmm. ini saya itu kalau mengajar pada jam pertama di kelas 8G Bu, itu ada murid saya yang kurang termotivasi. Padahal kan lagi jam pertama. Kemudian saya sudah melakukan bagaimana mengondisikan kelas, tapi anak itu tuh kayaknya tuh kurang termotivasi Bu. Saya bingung Bu, gelisah. Apa yang harus saya lakukan gitu Bu. Nah, anak ini juga sudah saya motivasi dari teman-temannya. Ayo teman-temannya juga lah kegelisahan ini Bu, mohon bantuannya Bu. Oh, begitu. Jadi untuk hari ini nanti yang akan kita obrolin terkait salah satu muridnya Bu Umi yang di kelas 8G itu ya, yang kurang bersemangat, Iya padahal Bu, masih pagi ya iya, Bu ya. iya. Oke, karena mungkin sekitar 15 menit lagi saya harus masuk ngajar juga nih Bu. Mungkin dari pembicaraan kita ini nanti nih, menurut Bu Umi kira-kira apa sih tujuan yang ingin Bu Umi capai? Tujuan saya dari obrolan ini Bu, saya dapat pencerahan dari Bu Erna bagaimana mengondisikan kelas, utamanya memotivasi anak ini supaya meskipun apa namanya banyak masalah atau apa dia tetap
termotivasi untuk ikut pelajaran seperti teman-temannya, mengikuti proses pembelajaran seperti pada tujuan pembelajaran saya, kemudian siap belajar. Jadi anak ini tidak, saya bingung Bu, gimana gitu Bu. Jadi tujuan saya itu saya ingin mendapat pencerahan dari Bu Erna. Saya kan lihat Bu Erna kalau mengajar anak-anak nggak ada, walaupun jam pagi itu agak lesu atau ngantuk, tidak mengikuti proses belajar dengan semangat gitu Bu. Begitu ya Bu ya. Ya, saya paham lah kurang lebih seperti apa galaunya lah ya. Kalau kita jadi guru di kelas ada murid yang seperti itu, pasti di sisi lain kita juga sedikit merasa bersalah juga gitu sebagai guru dan pasti berusaha untuk memperbaiki. Nah, Bu Umi, kalau misal ya dari skala 1 sampai 10 nih, menurut Bu Umi, posisi murid Bu Umi yang di kelas 8G sekarang itu dari segi keaktifan dan hasil belajarnya ada di skala nomor berapa nih Bu Umi? Ada di skala 6 Bu. Iya. Jadi di situ ada siswa berjumlah kurang lebih 28 siswa Bu. Itu Masya Allah Bu, saya tuh sudah membuat pembelajaran senyaman mungkin, seaman mungkin, dalam pembelajaran sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian konten juga sudah beraneka ragam, tapi itu ada anak yang hasil belajarnya itu kurang maksimal, motivasinya juga kurang bagus. Nah, Bu, itu loh Bu, saya ingin anak-anak saya itu dari level 6 paling enggak meningkat lah Bu. Kalau berarti kan sebenarnya Bu Umi ini sudah melakukan banyak hal ya, dalam artian untuk mengatasi semua itu sudah mencoba kan ya, kalau dari yang Bu Umi sampaikan tadi, sudah membuat pembelajaran senyaman mungkin tadi sudah mencoba membuat pembelajaran seaman mungkin juga sudah, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi juga sudah, tapi masih tetap ada anak yang kurang bersemangat dan kurang aktif gitu ya Bu ya? Nah, Iya Bu. rencananya Bu Umi nih mau dinaikkan ke level berapa ini tadi? Dari yang 6 tadi nih? Ke-9 Bu. Ke-9 Wah, Bu. ke-9 ya Bu ya. Nah oke, sekarang kita coba cari tahu ya Bu ya. Kalau sebelumnya tadi sudah sempat Bu Umi singgung ada anak yang kurang bersemangat nih. Menurut Bu Umi di bagian mana sih dia ini terlihat kurang bersemangatnya Bu? Apakah dari awal sampai akhir atau bagaimana Bu? Ini anak saya kan mengajar kurang lebih 3 jam Bu. Itu begitu saya masuk, saya memberikan apresepsi, itu tuh anak itu kurang semangat. Menjamnya juga kurang semangat. Kemudian saya melakukan ice breaking, anak ini juga kurang konsentrasi. Saya sudah melakukan ice breaking Bu. Jadi kemudian proses belajar anak ini juga malas-malesan Bu, sampai saya kan saya nggak mampu Bu untuk saya tegur, saya marahin itu kan ya itu bukan tugas pokok guru ya Bu. Saya sudah melakukan berbagai tahap. Anak ini tuh kadang sampai selesai Bu kurang mengikuti semangat belajarnya Bu. Saya tuh sampai bingung Bu. Gelisah Bu, Oh, gimana ya begitu. Bu? Berarti Bu Umi ini sudah mencoba mengusahakan semuanya itu tadi ya, yang tadi di awal sudah dengan berbagai macam cara itu tadi. Ketika pembelajaran 3 jam, ternyata si anak ini dari awal ya Bu ya, dari apresepsi ya. Iya. Oh, Iya. begitu. Nah, apakah Ibu kira-kira tahu apa saja ya yang jadi faktor penyebab murid itu kok kurang semangat gitu? Kok kayaknya tuh seperti mungkin seperti yang saya simpulkan dari yang Ibu sampaikan tadi, benar-benar nggak ada semangatnya sama sekali gitu Bu Umi. Kira-kira faktor penyebabnya apa ya Bu Umi? Faktornya itu Bu, kalau saya tanya Bu, lah ini Bu, saya itu memang susah tidur. Jadi waktu malam itu saya gunakan untuk main HP, main game. Lah, saya sendiri Bu di rumah. Saya nggak ada yang negur, saya nggak ada yang ngawasi. Saya ikut Mbah Bu, ya ikut Mbah Bu. Jadi dia itu hanya diberi uang untuk beli paket data yang
dia mengatakan untuk mengerjakan tugas. Jadi waktunya itu kalau malam dia begadang Bu, nggak belajar, main game. Begitu. Sehingga kalau di kelas dia ngantuk, kurang semangat, pikirannya pengennya ngegame aja Bu. Ya berarti dari yang penjelasan Bu Umi deskripsikan itu berarti ada faktor internal dan eksternal sekaligus ya, yang memang karena di rumah dia tidak ada yang mengawasi gitu bahasanya ya Bu, ya betul seperti itu ya Bu? Iya Bu, iya Bu. Nah, berarti kan di sini Bu Umi sudah bagus sekali. Bu Umi sudah melakukan berbagai macam upaya. Bu Umi juga sudah menanyai langsung si anak, mencari tahu langsung terkait faktor penyebabnya nih. Kenapa kok jadi sering tidur dan lain sebagainya itu tadi. Nah, dari faktor penyebab yang sudah Bu Umi cari tahu nih, kira-kira apa rencana Bu Umi supaya faktor penghambat itu tadi nih, yang penyebab itu tadi, itu bisa teratasi Bu? Saya punya rencana, pertama Bu, saya akan melakukan ini Bu, konsultasi pribadi antar guru mapel dulu Bu, sebelum saya arahkan ke BK, kemudian saya arahkan ke kesiswaan. Itu saya akan melakukan motivasi melalui segitiga restitusi Bu. Jadi biar anak merasa nyaman. Saya sih berharap ada perubahan pada diri anak itu setelah saya lakukan segitiga restitusi, dia termotivasi Bu. Kemudian kalau rencana itu saya kurang berhasil Bu, saya akan melakukan ini Bu, kunjungan ke rumah, minta kerjasama dengan mbahnya atau neneknya, kebetulan dia sama neneknya, supaya lebih memantau, kemudian dan kalau bisa ya saya nanti akan berusaha untuk telepon Bu orang tuanya, tidak hanya lewat WA, karena kadang lewat WA Jabri itu terkadang komunikasinya beda persepsinya Bu. Jadi saya nanti akan berusaha apabila langkah-langkah 1, 2 tadi kurang bisa berhasil, saya langsung ke orang tuanya, karena kebetulan orang tuanya itu kerja di luar kota Bu. Walaupun saya punya nomor Begitu. teleponnya, tapi kan yang tanggung jawab itu nenek. Jadi nanti saya sudah home visit ke rumah. Nah, kalau ini sudah berhasil ya berarti saya tidak perlu telepon orang tuanya, tetapi kalau belum berhasil saya akan minta keterlibatan orang tuanya juga untuk ngontrol meskipun jarak jauh, Bu. Itu, Bu. Nah, sudah keren sekali loh rencananya Bu Umi ini. Bu Umi sudah menyiapkan step by step langkah untuk menyelesaikan setiap faktor penyebabnya itu tadi, dari kemalasan atau mungkin kurang semangatnya dari anak yang ada di kelas 8G itu tadi Bu Umi. Bahkan saya lihat dari yang Bu Umi sampaikan tadi, Bu Umi juga sudah menyiapkan langkah berikutnya jika langkah awal ini nanti gagal. Berarti sudah bagus sekali loh rencana Bu Umi kalau menurut saya. Nah, tinggal kira-kira dari rencananya Bu Umi itu, Bu Umi akan mulai melaksanakan kapan nih Bu Umi? Saya akan melaksanakannya itu besok Bu, besok pagi, kebetulan besok pagi itu jam MGMP saya Bu. Jadi saya itu tidak ada kegiatan MGMP, mau saya gunakan untuk menangani anak ini, kemudian sama ini kerjasama dengan BK untuk mengunjungi rumahnya Bu. Kemudian kalau memang ini berhasil, pada pertemuan berikutnya saya pantau, nanti baru langkah yang terakhir yang saya lakukan. Oh begitu, wah sudah ini ya, apa namanya, strategi dan juga langkahnya Bu Umi ini sudah sistematis kalau menurut saya. Walaupun Bu Umi tadi di awal menyampaikan kalau Bu Umi galau sekali, gelisah sekali gitu ya Bu Umi. Nah Bu Umi, yang pernyataan Bu Umi baru saja ini berarti nanti Bu Umi akan meminta tolong kepada guru BK ya Bu Umi ya? Iya Bu, saya akan berkolaborasi dengan guru BK, saya akan berkolaborasi dengan neneknya, dan yang paling akhirnya saya akan berkolaborasi dengan ibunya, orang tuanya gitu. Bu. Yeah. Mungkin kalau menurut Bu Umi masih adakah pihak lain barangkali yang bisa membantu Bu Umi selain mungkin tadi dari BK, dari ibunya, kemudian neneknya begitu barangkali Bu Umi? Saya akan kalau memang kok sampai ini anak tidak bisa teratasi ya saya akan minta tolong kepada pihak sekolah, di sini keterlibatan kesiswaan dan kepala sekolah Ibu. Oh begitu. Oke, sudah sip sekali nih Bu Umi rencananya. Nah, aduh, udah jam berapa nih Bu Umi? Ternyata saya sudah Maaf mau Bu, ngajar nih Bu melebihi Umi. 15 menit Bu, maaf.
Waduh, iya nggak apa-apa deh Bu Umi. Yang penting ini hari ini ada hasilnya lah dari percakapan kita hari ini. Nah, Bu Umi karena ini tinggal sedikit lagi, saya sudah sedikit terlambat tapi tidak masalah. Menurut Bu Umi, yang sudah Bu Umi dapatkan dari percakapan hari ini apa ya Bu Umi? Saya merasa tercerahkan, Bu. Yang tadinya saya Alhamdulillah. merasa Mm-mm, galau, gelisah menghadapi murid saya yang kurang mm-mm, termotivasi. mm-mm. Dengan percakapan ini saya tercerahkan, Bu, mendapatkan penguatan, Bu, bagaimana saya Iya. menyelesaikan masalah murid yang kurang termotivasi di dalam belajar, dan saya berharap dengan dicerahkan Bu Erna ini, hasil Mm-mm, belajar mm-mm. anak saya, murid saya juga meningkat. Kelas jadi aktif. Ya, amin ya Bu ya. Eh, ya pokoknya tetap semangat nih Bu Umi. Next time kita coba atur waktu lagi ya Bu ya untuk bisa lanjut ngobrol. Ya. Barangkali kita bisa saling sharing satu sama lain terkait perkembangan level berikutnya dari murid Bu Umi yang di kelas 8G ini. Gitu ya Bu Umi. Saya langsung aja ya Bu Iya, Umi karena Bu. sudah jam segini. Yuk Bu Umi, saya duluan. Ya, terima kasih Bu Erna. Sampai Iya. ketemu, nanti kita bertemu di tempat yang lain ya Bu. Kalau saya minta curhat Oke. lagi ya Bu. Siap. Yuk Bu Umi duluan. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ya, Terima kasih Bu Erna. Ini sekarang kita refleksi diri ya Bu ya. oke, siap. Oke. Bu Erna, di dalam kita Hmm. melakukan praktek Sudah coaching, nomor di 2 mana sudah. di mana Bu Erna sebagai coachnya, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan Bu Erna? Yang sudah berjalan dengan baik yaitu terkait paradigma berpikir coachingnya. Saya rasa sudah sesuai dengan prinsip coaching dan juga alur ceritanya Bu. Sekaligus juga sudah tercapai kompetensi inti coachingnya Bu Umi. Oke. Selanjutnya Bu, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Kalau menurut saya yang perlu saya perbaiki atau saya tingkatkan itu adalah terkait pertanyaan yang berbobotnya nih Bu Umi. Jadi mungkin di next time kalau saya ada kesempatan coaching lagi untuk pertanyaan berbobotnya harus sedikit diperbaiki. Oke. Yang ketiga ya Bu, apa yang Ya. Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Oh iya, supaya saya tetap dalam kondisi hadir penuh, berarti saya harus mencari percakapan di tempat yang nyaman ya. Itu kemudian juga mungkin obrolannya obrolan yang santai aja supaya benar-benar kena di pikiran dan perasaan. Dan yang terakhir, karena tadi sudah pilih tempat yang nyaman, jadi harus mengabaikan benda-benda lain yang barangkali bisa mengganggu. Bu Umi? Suaranya belum terdengar, Bu Umi. Bu, terakhir nih Bu, apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya Bu? Apa yang Oke Bu, apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya Bu? Yang jelas yang akan saya Apa yang lakukan untuk akan Ibu memperbaiki itu adalah lakukan lebih atau sering dengan untuk melakukan introspeksi memperbaiki diri. atau meningkatkannya Bu? Baik, Bu Umi, yang akan saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya yaitu adalah dengan lebih sering melakukan introspeksi diri, Bu Oke, Umi. terima kasih Bu. Nah, baik, saya lanjutkan ya, Bu Umi. Ya, untuk umpan baliknya Bu Umi, berarti apa yang Bu Umi rasakan saat di coaching? Terima kasih Bu. Iya Bu. Yang Bu saya Umi, mohon maaf rasakan suaranya saat belum di masuk. coaching, saya lega Bu. Terima kasih Bu atas waktunya Bu Erna. Bisa berbagi kegelisahan dengan saya Bu. Beban saya terasa ringan. Ada penguatan dari rencana yang akan saya lakukan. Oh, saya merasa Oke, Bu lega Umi, Bu, berarti ini untuk bisa sesi berbagi coachingnya kita sudah kegelisahan selesai ya. dengan Bu Erna. Beban terasa ringan
dan saya mendapat penguatan dan rencana yang akan saya lakukan sehingga Bu Umi terpental. Pak Sutadi, ini saya bisa langsung kembali ke main room kah? Ini tadi sudah selesai refleksinya, tapi Bu Umi ini terpental.